Atas Negeri 2 Palangkaraya, Kalimantan Tengah meraih medali emas tingkat dunia atas karya ilmiah mereka meneliti tumbuhan bajaka sebagai obat penyembuh kanker. Heboh tumbuhan bajaka untuk sakit kanker ini pun membuat puluhan warga di Palangkaraya mendatangi pasar mencari obat dari tumbuhan bajaka. Tumbuhan bajaka viral setelah karya tulis ilmiah 3 pelajar dari SMA Negeri 2 Palangkaraya yang meneliti kayu bajaka sebagai obat kanker. Penelitian tersebut berhasil meraih medali emas dalam World Invention Creativity Olympic yang diadakan di Seoul, Korea Selatan pada Juli tahun 2019 lalu. Tidak hanya mengharumkan nama sekolah, karya ilmiah tersebut juga mengantarkan nama Kalimantan Tengah ke kancah internasional dengan prestasi lainnya. Keberhasilan siswa-siswi ini tentu tidak terlepas dari peran aktif seorang guru pembimbing yang menginspirasi. Siapakah tokoh di balik kesuksesan siswa-siswi berprestasi tersebut? Nah, Wiko di Korea itu dimulai dari nasional. Pada saat itu sebenarnya karya tulis yang salah satu bajaka itu adalah stok di 2017. Sudah di awal sudah datang. Di 17 masih belum dapat untuk karya tulis. Ada event itu kita coba menggali, yang salah satu anak datang, "Ibu, saya punya kayu atau tumbuhan yang dipakai untuk kanker payudara. Kebetulan itu nenek saya." Saya bilang karena di SMA 2 itu untuk ekstrakurikuler itu ada pertemuan di hari Jumat sebelum pandemi. Jadi saya bisa menggali. Sebelum saya membimbing mereka, saya bilang cari ide, caranya bagaimana, punya kita banyak. Silahkan bertanya dengan orang tua, dengan nenek, dengan saudara-saudara yang di kampung, saya bilang. Makanya anak itu begitu nyampe di SMA 2, di kelas 10 dia sudah datang ke saya. Saya pengen ikut di ibu untuk karya tulis itu. Makanya tercetuslah yang kayu itu masih belum disebutkan bajaka. Baik, saya bilang bahwa untuk ini kita coba dulu. Kita tidak serta-merta kita tulis, tetapi tugas kamu, si anak, tolong kamu buat ramuan itu, nanti saya beli tikusnya. Kamu pelihara itu. Tapi tikusnya yang sudah kita induksi itu tadi. Kemudian dilakukan selama 3 bulan, itu benjolannya hilang. Kemudian masih belum juga untuk karya tulis, tapi temannya karena dia kelas 10, sistem saya itu untuk membuat tim untuk karya tulis itu adalah yang baru. Saya kolaborasi dengan kelas 11 dengan 12. Kakaknya ada di situ yang ikut membantu. Yang si anak hanya membawa rebusan air itu, kemudian kakak kelasnya yang melakukan aplikasi ke tikus yang saya beli itu dipelihara sampai beranak pinak itu. Kemudian di 2018 si anak kelas 3 udah beres untuk ajang lomba, kemudian ada event lagi untuk yang 2018 itu. Kemudian karena ada sudah stok ide yang pertama, kita angkat untuk yang bajaka itu. Kita angkat di tingkat nasional dan luar biasa di ajang itu 5 kategori kita menang di situ. Biasanya dalam event itu kan semua dari budaya, dari performa, dari presentase, dari poster, semua kita ambil di tingkat nasional. Sehingga sebagai ininya, sehingga ada ke Wiko itu. Pada saat itu yang kita kirim judul, satu untuk obat kanker itu, yang satunya untuk pembasmi nyamuk. Kita bikin di situ. Dan puji syukur pada 2019 berhasil dua-duanya mendapatkan medali emas. Sebenarnya di awal itu tidak ada terbesit sekalipun untuk menjadi seorang guru. Pada saat di
SMA, karena pada zaman kurikulum dulu, dari SMA itu dari kelas 10 itu sudah, di kelas 11, sekarang kelas 2, itu penjurusan untuk jurusan biologi. Tetapi suka sekali dari SMP itu adalah suka untuk mata pelajaran biologi. Pertama karena gurunya sangat menarik sekali untuk mengajarkan tentang biologi itu. Saya mempunyai tempat bekerja di awal bekerja itu di daerah pada saat itu di daerah Kapuas, tepatnya di Dadahub, satu-satunya di desa yang ada SMA-nya. Saya di sana karena masih desa, kemudian untuk media ajarnya juga tidak ada. Di situ muncul kreativitas, karena pada saat itu tidak ada praktikum, sehingga bagaimana mengoptimalkan untuk praktikum itu dari bahan-bahan dari lingkungan, sehingga siswa tetap melakukan praktikum untuk yang biologi itu. Kemudian pindahlah ke SMA 2 di tahun 2005. Di situ yang menyadarkan saya bahwa sebagai seorang guru yang bagus, tidak hanya cukup ke gurunya, tetapi bagaimana seorang guru itu adalah mendorong siswa untuk berprestasi. Dimulai pada saat karena saya merasa bisa membuat karya atau karya tulis, inovasi dalam pembelajaran, saya coba untuk mengikuti lomba untuk guru. Ternyata pada saat itu di sisi itu punya nilai plus, tetapi yang membuat kalah itu adalah begitu ditanya, pernah membawa siswa berprestasi tidak? Nah, pada saat itu yang membuat dalam portofolio saya itu rendah di situ, karena tidak ada secara performa untuk diri sendiri itu bisa. Ternyata belum membuat anak-anak atau mencetak anak-anak untuk mempunyai prestasi. Akhirnya saya berpikir bagaimana saya yang junior mencetak atau membuat ekstrakurikuler yang tidak mengambil untuk guru-guru senior saya. Sehingga berdasarkan analisis saya bahwa guru-guru senior tidak tertarik untuk yang karya tulis ilmiah itu. Sehingga saya memulai itu di tahun 2012, satu tim, dan sebenarnya muncul itu adalah dari anak itu sendiri. Kemudian dia ada melihat di internet itu ada suatu lomba karya tulis, tepatnya di tahun 2012 itu adalah di Ubaya, Surabaya. Kemudian dia menyampaikan ide ke saya. Nah, Ibu, saya tertarik untuk menggali tentang kulit semangka ini yang banyak sekali kandungan sitrolinnya. Nah, dari itu cikal mulanya saya membina karya tulis yang pada saat itu karena junior kan, kita yang membina, kemudian nanti akan digantikan orang lain untuk berangkat. Tapi pada saat itu orang tua tetap kami pengen, karena di awal dibimbing oleh Ibu Helita, maka kami minta sampai berangkat pun itu adalah Bu Helita yang mendampingi anak-anak. Di tahun 2014 saya ketemu tim yang saya explore, mulai berlomba dari tingkat kabupaten dulu, kemudian provinsi, dan nasional pada saat itu. Dan luar biasa bahwa kepala sekolah pada saat itu yang luar biasa membuka jalan buat saya pada saat itu adalah Dr. Anda Badasari. Beliau saat ini sudah purna tugas, dan saya teringat betul pada saat itulah beliau memberi jalan buat saya, memberi kesempatan seluas-luasnya untuk mengeksplor anak-anak sampai sekarang. Sehingga untuk karya tulis itu sebelum berangkat ke nasional atau berlomba harus dipaparkan dulu di sekolah, begitu. Karena untuk karya tulis itu sendiri tidak hanya cukup di sekolah, otomatis rumah saya pada saat ini saya juga fungsikan untuk ngelatih anak-anak. Karena dalam persiapan itu yang dari SMA 2 itu saya bawa ke rumah
untuk latihan, untuk presentase dan seterusnya. Nah, itu yang secara tidak langsung ternyata apa yang saya lakukan itu adalah membuat anak-anak saya terinspirasi. Bahkan tidak perlu saya paksa, tidak perlu saya ayo ikut atau saya paksakan, itu tidak. Tetapi dengan melihat beberapa kali kakak-kakaknya yang dari SMA 2 saya bawa ke rumah, dia ternyata yang saya lihat itu tampak tidak memperhatikan atau banyakkan di kamar, ternyata dia mendengar, mengamati. Begitu saya berangkat itu kemudian mendengar ada keberhasilan dari kakak-kakaknya itu, dengan sendirinya, "Mah, saya pengen." Tetapi sebelum mulai muncul dari itu, saya menawarkan dulu, "Nak, pengen nggak ikut?" Anak yang pertama pada saat itu nggak mau, capek. Ditulis aja dulu gambar-gambarnya kemarin sudah kan? Untuk yang bab 1, bab 2 bisa diri sendiri, nanti mama yang koreksi untuk di situ. Tetapi ada saat begitu saya pulang dari sekolah, si anak langsung datang, yang tertua pada saat itu. "Mah, saya nonton tadi di TV, kebetulan pada saat itu tayangannya laptop si Unyil. Mama, kayaknya ada kayu di situ, katanya bisa diuji untuk ini." Saya langsung lihat-lihatan sama papahnya. "Serius, Nak? Pengen?" "Iya, Mah, saya pengen nguji yang katanya di situ." Saya bilang itu nggak boleh diambil. Itu punya orang. Bagaimana kalau kita ngangkat yang punya kita? "Serius nih, benar? Mau?" "Iya, Mah, saya pengen." Akhirnya mulanya anak saya karena keinginannya sendiri, akhirnya kita mengambil juga tetap kearifan lokal Kalimantan Tengah pada saat itu, yaitu sungkai itu, untuk menurunkan gula darah. Itu yang pertama kali untuk anak saya yang tertua ikut di LPSN yang diselenggarakan oleh kementerian itu. Jadi untuk ngikutin mama, jejak mama itu karena awalnya tertarik ngelihat kakak kelas yang sebelumnya. Kan mama kan sebagai guru, sebagai pembimbing, jadi sering membawa anak muridnya, anak didiknya ke rumah untuk latihan. Jadi dari situ tertarik ngelihat, oh gini ya latihannya, oh gini ya buat ikut lomba, persiapan buat ikut lomba. Jadinya merasa tertarik gitu. Jadi coba nanya ke mama, "Mah, aku bisa ikut nggak, Mah?" Gitu. "Bisa kayak kakak-kakaknya nggak, Mah?" Gitu. Jadi awalnya ikut lomba itu juga waktu SMP kelas 7, dan itu ikut lomba nasional LPSN, Lomba Peneliti Siswa Nasional. Di situ kayak yang dibilang mama tadi, saya bawain daun sungkai untuk menurunkan kadar gula dalam darah tikus, seperti itu. Itu untuk pertama kali ikut lomba. Selain lomba nasional juga ada ikut provinsi sama kayak adik saya di Banjar waktu itu, dan kemarin dapat special award juga presentasinya. Kemudian selain provinsi dan nasional, ikut juga di internasional. Di internasional waktu itu pertama kali saya ikuti waktu kelas 9. Itu saya berangkat ke India. Saya waktu itu ke internasional itu mendapatkan perunggu. Di kelas 10 saya ikut lomba internasional lagi, dan itu waktu itu saya belum membawakan bajakah. Saya masih membawakan yang obat nyamuk. Itu obat nyamuk. Kalau yang bajakah itu tim kakak kelas satunya. Nah, saya bawakan yang obat nyamuk itu saya bawa ke Korea karena memang saya juga tertarik kan sama Korea seperti itu. Jadi yang pasti saya senang bisa bawa, bisa berangkat, bisa bawa penelitian saya ke sana. Saya bisa memperkenalkan kearifan lokal juga di sana, dan mendapatkan hasil Gold Award dan juga mendapatkan Special Award di sana. Yang pasti senang bisa bawa banggain Indonesia dan juga Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
Nah, kalau yang kedua, yang laki-laki juga tertarik, mah kapan saya? Mulai kelas 3 SD, saya coba dulu di tingkat antar provinsi, kebetulan dia di Kalimantan Selatan, di GIP pada saat itu. Akhirnya kita cari yang mudah saja. Pada saat itu dia mengeksplor tentang tempe smart yang kedelai campur dengan sukun untuk menurunkan kolesterol. Pada saat itu dapat favorit. Yang SD juga kemarin sudah mencoba selain di tingkat provinsi juga ke internasional. Juga dapat juga di Wiko untuk di situ. Nah, perkenalkan, nama saya Iyo dari kelas 6 SD. Orang tua saya, papa bernama Yosep, mama bernama Helita, Ibu Helita. Saya dari sekolah SD Don Bosco. Dan hobi saya bermain game. Selain game, saya juga senang mengikuti presentasi. Sejak kapan adik ini tertarik untuk mengikuti jejak mama ikut penelitian ilmiah? Dari kelas 3 SD. Di kelas SD. Waktu itu apa yang diteliti? Tempe smart. Tempe smart. Iya. Terus ikut lombanya di mana? Di Banjar. Banjar. Kalau masalah tanggapan kegiatan ibu selama ini, ya kita mendukung, karena saya lihat kan kegiatan ini sangat bagus buat anak-anak didik untuk mengikuti lomba-lomba supaya mendapat prestasi, supaya dia bisa melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi sesuai dengan minat dia sendiri. ini kakak Angel yang dibayarin sama mama dalam pembimbingnya. Kalau mau ikut, selain punya tugas sebagai pendidik, kemudian di rumah tangga, yang saya terapkan di rumah itu sehingga itu tidak ini otomatis kalau mau dilihat jujur bahwa ada beberapa hal yang terbengkalai di rumah, tetapi kita saling mengisi di situ. Di saat saya sibuk, maka bapaklah yang menghandle itu, karena kita punya komitmen untuk maju itu tidak bisa secara bersama-sama. Mulai saya dari S2, selalu saya berkomunikasi dengan suami. Jadi ada saatnya suami saya yang mengalah, karena prinsip kita, saya tidak ada, suami yang ada di rumah untuk memantau anak-anak. Kalau untuk mengambil job yang di luar, kita selalu berkomunikasi. Ada beberapa yang dia harus keluar, akhirnya tidak diambil karena kesibukan kita, karena yang kita ini kan adalah di dalam rumah itu adalah paling tidak ada satu, saya tidak ada bapak, dan apapun yang saya lakukan itu adalah semua karena dukungan dari beliau, dari suami, karena kesadaran itu sehingga tidak terlalu komplain untuk hal-hal yang lain, tetapi bagaimana sama-sama kalau ada waktu itu adalah sama-sama untuk mengatasi entah apa, karena di rumah kita tidak punya asisten. Sebelumnya waktu yang kecil aja kita punya, karena mau mengajarkan untuk anak-anak bisa mandiri, bisa melakukan sendiri, karena sekarang semua bisa mandiri untuk keperluan pribadinya, begitu, Ibu. Memang dia ya di samping dia disiplin di dalam memberi arahan untuk anak-anak didiknya, juga untuk anak-anaknya sendiri gitu. Dan memang selama ini ya Ibu saya lihat memang baik aja itu di mata saya. 5 bulan yang lalu dia sudah dilantik di SMA PRI sebagai kepala sekolah di sini. Dan
orangnya dia tegas, jujur, dan dia selalu membantu dan memperhatikan daripada teman-teman seluruh guru-guru yang ada di SMA PGRI ini. Beliau punya semangat yang tinggi dalam membangun dan memajukan daripada sekolah SMA PGRI 1 di Palangkaraya ini. Memiliki integritas, pekerja keras, low profile atau rendah hati, berkomitmen, disiplin, cerdas, memiliki integritas yang tinggi, memiliki etos atau semangat kerja yang tinggi, penuh perhatian, tulus hati, pemberi harapan. Inspirasi daripada Ibu Halita, dia memiliki kemampuan untuk memberikan semangat atau dorongan untuk memperhatikan baik itu peserta didik kepada rekan-rekan guru, khususnya guru-guru yang mengajar di SMA PGRI ini, ya. Mama itu membimbing kami itu kayak kamu harus bisa ini gitu, harus bisa pokoknya harus bisa ngelakuin ini, bisa ngelakuin ini. Kalau misalkan kamu nggak bisa, kalau misalkan kamu nggak tahu, kamu bisa tanya ke mama, kamu bisa bisa tanyain ke mama apa yang kamu nggak bisa, biar mama bisa ajarin ke kamu gitu, seperti itu. Baik, peduli juga. Walau sering keluar atau ngajar tapi tetap peduli ke aku. Ya kadang disuruh mandi, disuruh makan, ditelepon terus. Ya gitulah. Walau sibuk tapi malam tuh kadang sering diajak jalan makan. Ya jadi gitulah kebaikan mama. Untuk anak-anak otomatis harapannya apa yang sudah didapat, pengalaman apa yang sudah didapat itu adalah bisa dikembangkan lagi, kemudian tidak hanya berhenti sampai cukup puas sampai di situ, tetapi terus mengembangkan diri untuk berkarya. Kemudian harapannya lagi apa yang sudah, ini ibaratnya yang saya terapkan buat anak-anak ini, terutama untuk anak saya. Kenapa harus rela-rela untuk mengeluarkan biaya di dalam suatu ajang untuk mendapatkan sertifikat? Itu adalah untuk kemudahan ke jenjang yang selanjutnya. Mereka harus sadar di situ bahwa kalau kita punya potensi, kalau kita punya karya, maka ke jenjang yang lebih lanjut itu mudah. Itu adalah harapannya saya, mereka sadar untuk itu dan tidak menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Kemudian terus belajar dan belajar lagi, menggali potensi apa lagi nih yang mau saya ini kan. Selalu menanamkan di dalam diri adalah kerinduan terus untuk berkarya. Jadi itu adalah harapan saya untuk baik untuk anak-anak saya sendiri maupun untuk anak-anak didik saya. Ya, untuk mama sebagai pendidik ya semoga harapannya itu semoga mama bisa terus membawa murid-muridnya, mendidik murid-muridnya untuk terus berkarya. Bapak untuk Ibu ya mungkin nantinya bisa melanjutkan ini lebih apa ya, lebih dalam lagi masalah tentang ikut-ikut lomba karya tulis, mengangkat kearifan lokal yang ada di Kalimantan Tengah khususnya, dan untuk anak-anak supaya bisa mendapat prestasi yang lebih baik dalam studinya maupun masa depannya nanti. I love you mama. Aduh, induknya.
Untuk Mama, I love you, Ma. Oleh jarang bilang juga ke Mama kayak gitu. Susah diucapkan ya, tapi ada banyak ibu terbaik di dunia. Ibu yang sangat mencintaimu, mendengar apa yang kamu katakan, bahkan memahami apa yang belum engkau katakan. Saksikan Ibuku Surgaku setiap hari Senin pukul 10 pagi hanya di TVRI Kalimantan Tengah.